Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ides. Ya, terima kasih ya Bu sudah memberikan saya waktu untuk saya wawancarai berkenaan dengan tugas saya demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu, izin memulai wawancara ini ya Bu. Silakan. Baik. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu Ides pertanyaannya. Untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kita lakukan adalah setiap analisis, setiap kasus yang ada itu kita analisis. Jadi tidak kasus itu begitu kita sampaikan di kepala sekolah, langsung kepala sekolah itu ambil mentahnya saja, dalam arti orang cerita itu langsung kita simpulkan, tidak, tetapi kita harus klarifikasi dulu, kita harus analisis kasusnya dulu, apakah kasus itu merupakan pelanggaran etika atau merupakan kasus itu bujukan moral, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu kasus itu masuknya di ranah mana, apakah dilema etika atau kan bujukan moral, kalau kita sudah tahu, kita gampang mencari solusinya. Itu dalam hal mengambil keputusannya, seperti itu. Jadi yang penting kita harus analisis, jangan sampai kita begitu ada kasus kita langsung ambil mentah-mentah, karena jangan sampai kita masuk ke ranah hoax ya. Itu butuhnya seorang pemimpin itu harus peka, makanya seorang pemimpin itu harus tahu lapangan. Jangan hanya terima laporan, tapi harus tahu turun ke bawah apa sesungguhnya yang terjadi di bawah. Nah itu. Nah, baik, jadi dianalisis, kemudian kita cari data-data, fakta-fakta yang benar ya Bu? Iya, betul. Baik Ibu, langsung yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk kasus yang mengandung dua kebajikan ya, istilah satu kasus, tapi kasus ini kalau ambil begini dari sisi ini juga baik, dari sini ini juga baik, atau dari sisi yang ini juga benar, dari sisi yang ini benar. Nah, kita juga kembali, makanya jangan sampai kasus itu timbul. Nah, kita lebih baik masuk ke preventif. Ini pentingnya kita itu, seorang pemimpin itu peka. Nah, peka. Jadi kalau kita itu mengadakan sebuah kegiatan atau kita itu dalam sebuah kegiatan di sekolah, biasakan ada planning, perencanaan. Nah, kalau kita kuat di perencanaan, insya Allah saat pelaksanaan dan controllingnya kita jalan, kegiatan nggak ada masalah. Nah, contohnya seperti kegiatan lomba-lomba, itu akan sangat menyita waktunya anak-anak, kita drill, kita sampai kalau kita ada kebiasaan karantina ya, nah itu akan mengganggu KBM-nya si anak, calon kandidat peserta lomba. Nah ini kalau nggak kita sosialisasikan ke para guru yang mengajar, nilai anak-anak ini bisa terkat loh, bisa bermasalah dengan guru-gurunya. Nah, dari sisi guru benar, dari sisi sekolah butuh loh kita untuk calon peserta lomba yang akan membawa nama baik. Tapi supaya nggak terjadi konflik nanti dua kepentingan yang sama-sama benar, gimana caranya? Di saat kita sudah ada pengumuman ataupun sudah ada sosialisasi pelaksanaan lomba, begitu kita sudah mulai rekrutmen, kita sudah mulai pelatihan, teman-teman semua Bapak Ibu guru kita sounding, ini ada lomba ini, butuh semua berpartisipasi, nggak hanya anaknya, nggak hanya sekolahnya tahu, tapi sampai ke gurunya. Untuk anak-anak yang menjadi kandidat peserta ini, kita minta langsung, kepala sekolah minta ini spesial case.
Nah itu sehingga di ujungnya tidak menjadi konflik kepentingan yang sebenarnya sama-sama baik. Nah itu jadi lebih kalau saya itu ke arah preventif itu. Jadi Ibu mengambil langkah preventif dengan cara perencanaan, kemudian sosialisasi ya kepada yang punya kepentingan supaya tidak terjadi konflik. Iya. Baik Bu. Kita lanjutkan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang efektif ya, kita itu setiap ada kasus kembalikan ke normanya atau aturannya. Aturannya ini bagaimana, secara aturan bagaimana. Nah itu kalau kita itu kembali ke aturannya, insya Allah kita nggak akan bertentangan sama warga sekolah. Nah, itu betul, ke rule-nya, ke aturan yang ada. Makanya kita setiap ada aturan biasakanlah sosialisasi. Itu pentingnya. Aturan yang kita bangun seperti SOP kerja sama ya. SOP kerja itu begitu sudah terbentuk kita harus sosialisasi. Kalau enggak akan ada benturan-benturan. Nah, padahal kita harus sesuai. Nah, itu sama halnya semua yang ada di sekolah ini aturan-aturan mainnya. Nah, itu sosialisasi sehingga mengurangi benturan-benturan. Itu. Jadi yang Ibu anggap efektif sosialisasi dulu ya untuk mengurangi benturan. Ya kalau udah disosialisasi juga kadang masih ada juga ya Bu. Betul. Jadi setidaknya sudah sosialisasi, nanti baru ada masalah baru kita lakukan bersama ya Bu ya. Minimal itu akan mengurangi benturan-benturan. Kalau teman-teman udah tahu, oh iya nih kita harus seperti ini. Dia contohnya lah yang gampang nih Bu Des. Contohnya setiap tanggal 25 kita pakai seragam PGRI, PGRI ya, pakai PGRI. Setiap tanggal 24 pasti kita reminder ya, Wakil Humas reminder. Tetapi ada aja kadang-kadang tidak lihat handphone, literasinya kurang, akhirnya kelupaan. Nah, ya kan kelupaan kan, tanggal 25 dia pakai baju yang sesuai sama harian biasa kan, aturan harian biasa. Nah, itu otomatis si orang yang itu pasti minimal dia akan lapor, Bu, mohon maaf saya hari ini salah kostum. Nah itu adalah sebenarnya kita pembelajaran kita bagaimana mendudukan sebuah etika itu yang kita sesuai sama normanya seperti itu. Betul. Baik Bu, dari hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus dilema etika? Tantangannya apa ini? Tantangannya itu adalah kepala warga sekolah ini banyak, yang maunya beda-beda, yang kadang-kadang suka aturannya seperti ini, tapi karena dia mungkin punya kepentingan, akhirnya memprovokasi temannya untuk kita melanggar aturan. Nah itu, jadi tetaplah namanya manusiawi itu. Namanya seorang pemimpin itu anaknya banyak. Warga ini harus kita rangkul semua, harus kita pahami semua. Nah, kadang-kadang si anak ini mintanya begini, anak ini mintanya begini. Nah, ini kadang-kadang sewaktu-waktu itu berbenturan. Nah, disinilah kita pemimpin itu harus bisa menjadi orang tua. Jangan kita mudah marah, tapi kita semuanya cooling down, kita kasih senyuman, insya Allah itu akan melembutkan hati orang-orang yang tadi menimbulkan konflik tadi. Jadi tantangannya apabila ada banyak kepentingan, mintanya milih A, milih B gitu. Iya, seperti itu. Betul ya, berarti seperti anak tidak KB ya. Iya, ya itu. Jadi seorang pemimpin itu kepada seluruh warganya itu kita harus
perlakukan dia itu kayak anak kita. Anak kita itu kan yang ini pengen ini, yang ini pengen ini, yang ini pengen ini. Nah, kita nggak bisa. Susah, nah, untuk adilnya susah. Makanya ayo kita rangkulkan sama-sama. Kita cari solusi terbaik untuk semua, yang kita tidak melanggar aturan itu seperti apa. Nah, disitulah butuh kebijaksanaan seorang pemimpin dan butuh pemimpin yang tidak mudah emosional. Itu tambah pinter nanti Bu Ides. Amin, ya kan Ibu. Mohon bimbingannya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus, khususnya dilema etika? Punya kasus, kemudian ada lagi Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal penyelesaian, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jelaskan? Oh, banyak banget ya pertanyaannya. Pertama itu kalau ada kasus Ibu apakah langsung diselesaikan di tempat atau Ibu buat dulu nih jadwal perencanaannya. Nah, kalau buat perencanaan kemudian Ibu bentuk apa? Prosedurnya seperti apa? Oke. Nah, yang jelas harian Ibu itu adalah Ibu setiap hari itu membuat skala prioritas. Jadi saya itu datang ke sekolah, ada beberapa schedule yang harus saya selesaikan sampai dari pagi sampai sore itu. Biasanya itu setiap saya sudah selesai melakukannya, seperti hari ini saya ada janji dengan Bu Ides. Nah, nanti di agenda saya berarti saya janji dengan Bu Ides itu sudah terrealisasikan, saya centang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, begitupun kasus ya. Begitupun di kasus kita pasti skala prioritas. Dikala kasus-kasus itu masih ranahnya bisa dihandle oleh wali kelas, oleh ketua konsentrasi keahlian, sampai oleh para wakil, silahkan mereka dulu. Iya, karena apa? Mereka juga butuh pembelajaran. Nah, tetapi untuk kasus-kasus yang sudah berat, yang butuh kebijakan dari seorang pimpinan, maka baru kasus itu masuk ke ruangan Ibu. Nah, ini juga untuk meminimalisir Ibu setiap hari padat ya. Padat kegiatannya ditambah dengan kasus, nanti malah semuanya luber, nggak terpegang. Jadi lebih baik Ibu berjenjang saja. Jadi apakah dari wali kelas sama tim guru BK ini sudah sampai di mana penyelesaiannya, belum tuntas juga masuk ke ranahnya kesiswaan atau ketua konsentrasi keahlian, kesiswaan baru finalinya sama Ibu. Itu misalkan untuk kasusnya murid seperti itu. Dan kalau guru, kalau yang lainnya sama, ranahnya ada di bidang mana. Gitu. Kalau ranahnya misalkan kita sama industri, biarkan humas dulu yang turun tangan. Itu ranahnya. Untuk kurikulum dulu yang menyelesaikan, termasuk sarana juga seperti itu. Jadi untuk yang berat-berat baru ranahnya ke Ibu kepala gitu loh, kepala sekolah. Jadi prosedurnya dilihat dulu kasusnya seperti apa, kemudian dilihat dulu dia apakah masih bisa diselesaikan di bagian apa sih namanya yang di bawah Ibu itu? Jadi berjenjang ya, penyelesaiannya ya. Betul. Kemudian baru ke Kakon atau ke wali kelas. Nah, kalau sudah tidak bisa baru ke Ibu. Betul. Jadi tidak melulu ke Ibu tersebut. Iya, betul. Dan kalau ke Ibu untuk masalah siswa, apalagi biasanya sudah bersama orang tua dan sudah tinggal eksekusi, istilahnya seperti itu. Baik Bu. Yang ketujuh, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus dilema etika? Jadi yang mempermudah semua kerjaan kepala sekolah adalah tim. Jadi kita itu seorang pemimpin itu nggak bisa kerja sendiri. Kita bukan one man show ya. Kalau kita one man show, gaya manajemen kita capek, pegel. Nah, tapi kita kalau bisa kerja sama, kerja kolaborasi, saling bersinergi, yang kita capek adalah kita membangun kekuatan tim.
Nah, di mana kekuatan tim itu kita itu kuat, ya, itu siapa aja itu bisa kita berdayakan. Tetapi kalau kita maunya one man show itu susah, nantinya capek sendiri. Nah, disinilah nanti kalau Bu Desnila jadi pemimpin, kita mau show off sendiri, jangan. Ya, orang akan tahu kok di sekolah ini siapa kepala sekolahnya. Tapi nggak usah kita itu jabatan itu amanah, kita mau tahu kita harus dihormati kayak apa, nggak usah, orang juga tahu sendiri. Jadi kita yang kita sibukkan kita adalah bangun tim. Nah, membangun kesolidan timnya ini sehingga seluruh warga, nah, warga sekolah ini adalah tim besar kita, semuanya itu punya kesadaran untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah yang solid, yang memiliki integritas yang tinggi terhadap sekolahnya, sehingga membangun sekolah yang penuh prestasi. Nah, ini yang kita sulitnya itu di situ. Nah, itu. Tapi insya Allah dengan kita bisa motivasi tim kita, bisa selalu kita mendengarkan tim kita, dan tentunya kita itu kan punya visi misi, Bu Ides. Ya, nah, betul. Itu adalah jadikan itu sebagai sasaran dan target kita. Nah, dikala kita sudah kerjanya itu mengarah ke sana, yang ini di breakdown jadi rencana kerja, ya, program kerja kita, program kerja sekolah. Nah, itu insya Allah gampang itu. Jadi teamwork ya, Bu. Betul, teamwork. Karena kita nggak bisa kerja tanpa bantuan orang lain. Betul. Ya kan ada juga peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama diinjing ya. Iya. Nggak bisa kita apa-apa sendiri. Betul. Baik, Bu, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya itu yang kita pembelajarannya itu semakin membuat kita semakin dewasa, semakin membuat kita lebih mengontrol emosi. Nah, itu. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang, masalah ini yang biasanya yang sering itu yang berhubungan sama etika seperti itu. Nah, ingat jangan mudah emosi. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita akan lebih bisa mengontrol emosinya. Nah, kalau Bu Ides nanti mau jadi pemimpin, nah ini yang harus dikelola, ya. Emosi kita jangan mudah meledak-ledak, tapi kita usahakan kalau marah sebentar aja terus keluar lagi senyumnya, udah. Jangan dipikirin, tetapi masalah itu kita selesaikan sedikit-sedikit. Jangan kita hindari, jangan kita cuekin aja. Enggak. Cuekin aja juga salah ya. Salah. Tapi dipikirin nanti seperti api dalam sekam. Menyimpan api dalam sekam, meledak. Jadi kalau ada masalah, pahami tadi, kita analisis, kita lihat, jangan termakan hoax, ya, jangan termakan hoax. Nah, habis itu udah kita urai itu masalah itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kita panggil siapa yang bisa kompeten bantu kita, siapa yang itu kita ajak ngobrol aja. Mudah-mudahan itu masalah itu semuanya bisa terselesaikan. Dan jangan kita jadikan segala sesuatunya itu menjadi masalah. Masalah ayo kita uraikan bersama-sama. Kita punya teamwork, tim kerja yang solid yang kita sudah bangun. Insya Allah itu akan bantu mencapai visi misi dari sekolah yang kita pimpinnya. Itu. Ini benar-benar jadi pembelajaran buat saya. Jadi kita harus bisa memanage diri. Jangan termakan hoax. Yang masalah jangan dipikirkan, tapi diselesaikan. Tapi tidak boleh dicuekin juga ya, Bu. Betul.
jangan sampai dicuekin. Makanya Saya pikir nggak usah dipikir, udahlah tidur aja gitu. Nah itu, Diselesaikan. mumpung Bu Ides sedang CGP ini, banyaklah belajar Bu Ides. Dari Jadi Ibu. nggak harus dari Ibu. Kita belajar itu tidak hanya dari orang yang istilahnya sedang menjabat, tetapi juga dari kita anak, ya? belajar dari semua orang, termasuk dari anak kecil, dari apa? Oh ternyata dia seperti itu ya, kita bisa ambil ilmunya. Nah, seperti itu dan kita kalau mau jadi pemimpin itu kita harus paham apa yang sedang dikerjakan orang. Berarti apa? Kita harus tahu. Bu Ides kan belum memimpin nih. Nah, mudah-mudahan kan suatu saat nanti menjadi pemimpin. Nah, Bu Ides banyaklah pengalaman bisa mengerjakan segala macam di dunia pendidikan ini, sehingga nanti saat Bu Ides memimpin itu insya Allah kita paham ya. Minimal paham apa yang dikerjakan ini, apa sih yang diomongkan ini, karena begitu kita menjadi memimpin sebuah satuan pendidikan itu kan kita tidak hanya memimpin untuk para gurunya aja, tetapi bagaimana mencapai mimpi-mimpi sekolah yang sedemikian yang harus kita bangun itu. Nah, itu butuh pengalaman kita yang tidak hanya kita sebagai guru, tapi kita sebagai pemimpin di bagian-bagiannya itu. Itu ya Bu Ides ya, semoga bermanfaat. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Semoga jadi pembelajaran juga buat saya, mohon bantuannya nanti. Ya. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Kepala SMK Negeri 30, Ibu Sri Endang Rahayu MPD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya mewawancarai Ibu berkenaan dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Destina Sari, PGP dari Angkatan 9 dari SMK Negeri 30. Terima kasih sudah mengizinkan saya. Boleh saya izin untuk mewawancarai Ibu? Pertanyaan pertama ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Jadi kalau 19 ya, kasus-kasus yang ada sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi kita ada beberapa pembahasan terkait penyelesaian anak. Penyelesaian anak belajar dengan lingkungan, karena di sini kan lingkungannya ada yang atas ya, ada ke bawah. Nah, lingkungan ini menjadi titik tersedih bagi anak-anak yang kurang menyesuaikan diri karena dengan ekonomi ya, budaya yang ada di dunianya, akan ada budaya lingkungan yang mereka yang mungkin ekonomi sudah lemah, mungkin dari anak KDP ya, perlu ada mediasi. Nah, identifikasi harusnya ada dari pertama guru mata pelajaran yang dengan identifikasi mengidentifikasi permasalahan anak secara identitas ya, setelah guru mata pelajaran dikembangkan kepada wali kelas. Wali kelas nanti baru mereka yang mengumpulkan atau mengidentifikasi permasalahan anak, karena mereka kan masuk 1 kali sehari ya, setiap mata pelajaran ada Baik Bu, di sini maksud saya bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi, bisa menentukan mana kasus yang dilema etika, mana yang bukan moral. Bagaimana Ibu menentukan kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau bukan moral? Pertama, tadi kan bagaimana Ibu menentukan bahwa oh ini masalahnya tentang dilema etika, oh ini tentang bukan moral. Jadi kedua itu bagaimana Ibu
menentukan itu termasuk jenis yang kasus dilema etika atau pembentukan moral. Tadi itu masalah etika moral ya. Itu bagaimana ibu menentukan itu masalahnya etika moral, dilema etika, itu masalahnya pembentukan moral. Maksudnya menentukan kedua kasus itu bagaimana caranya gitu, mengidentifikasikan, menentukan Etika moral atau pembentukan moral itu permasalahannya. Nah, kalau permasalahan kan tadi sudah kita bicarakan dengan wali kelas, ya kalau jadi itu yang bisa kita tentukan dengan permasalahan yang diidentifikasikan kepada mata pelajaran tadi. Berarti masalahnya dianalisis dulu ya, dia masuk ke dilema etika atau pembentukan moral. Pertanyaan kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua kepentingannya ini sama-sama benar Bu dan mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan? Jadi pertama dalam budaya sholat ya. Bukan mereka satu sisi dia ingin sholat, satu sisi dia lapar. Iya betul. Ini kan pertengahan. Benar tapi bertentangan ya Bu. Benar. Kemudian kan kita sudah ada kewajiban pembiasaan sholat jamaah dulu. Iya. Nah, artinya jalan tengahnya bagi yang punya masalah tadi ada sesi sholat kedua. Sesi 1, sesi 2 ya. Itu dari solusi kita ya. Oh iya. Untuk melayani anak-anak yang tadi lapar dulu. Dia berarti makan dulu, setelah makan kan baru sholat. Berarti dibagi 2 sesi ya Bu ya. Baik. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi ketika mengambil keputusan kita tidak semerta ya kepala sekolah tangan langsung, tapi kita berikan pada guru mata pelajaran sejauh mana dia penyelesaiannya. Ketika dia sudah selesai sudah kan, Ya. tapi ketika tidak selesai lanjut kepada wali kelas. Wali kelas dilaporkan kan wali kelas begini masalahnya. Nah kalau dari wali kelas pun tidak bisa atau mungkin orang tua ingin ada mungkin orang lain yang bisa menyelesaikan, kita ke guru BK. Nah setelah ke guru BK kemudian wakil kepala sekolah. Nah kalau sudah wakil kepala sekolah sudah tidak bisa, tangani baru kami kepala sekolah untuk menyelesaikan berakhir. Oh iya. Berarti kalau dia masalahnya dengan guru mata pelajaran dan guru mata pelajaran dulu, baru tingkatnya ke wali kelas, terus guru BK, wakil bidang siswaan. Iya, baru terakhir di Ibu ya. Itu pun kalau udah parah sekali ya Bu. Oke. Hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema? Jadi Paling efektif. begini, kita kan ada namanya pola komunikasi. Nah, pola komunikasi itu menjadi dasar bagaimana kita teknik berkomunikasi kepada orang tua. Karena biasanya yang timbul masalah ya ketika anak kalau sudah sampai ke orang tua, baru di sini ada perhatian yang khusus untuk anak tersebut. Nah ini perlu ada komunikasi yang efektif yang harus disadari ya, bahwa memang kita perlu ada komunikasi kepada guru, kepada orang tua agar terjadi timbal balik permasalahan dan perhatian dari anak tadi gitu. Oh, jadi di sini yang menurut Ibu paling efektif itu adalah koordinasi ya, komunikasi terjalin ya Bu satu sama lain. Pemangku kepentingan ya Bu ya. Baik, yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan, khususnya di kasus dilema itu? Tantangannya? Tantangannya justru bagaimana kita memahamkan ya pada guru cara berkomunikasi. Ini kelihatannya kita juga pernah mengundang narasumber ya, bagaimana agar kita itu komunikasinya enak dengan siapapun. Ternyata trik seperti itu juga kita perlu ya dari guru agar kita ketika berkomunikasi itu memahami
kepada orang tua atau gaya kita dalam bicara dan sebagainya itu lebih luas dan sebagainya. Nah ini menjadi tantangan kita ya, bahwa masa sih guru nggak bisa berkomunikasi. Mungkin di zaman sekarang itu sangat penting komunikasi dengan anak, karena sudah akan beda kepentingan ya, terus beda zaman ya. beda zaman. Ini perlu ada penyesuaian, dan ini tantangan lah bagi kita ya. Oh ternyata saya mau begini tidak dipahamkan pada anak. Ini kita perlu ada juga timbal balik dengan antar guru berkoordinasi. Jadi tantangannya apabila ada komunikasi yang tidak lancar ya Bu ya. Baik, yang keenam, apakah ibu memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian pada kasus etika? Apakah ibu menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur apa? Misalnya ada masalah nih, langsung di tempat atau Jadi gini, tergantung masalahnya. Nah, iya. Kalau masalahnya memang harus saat itu cash program, kita harus cek gitu ya, agar ini kan layanan itu masyarakat yang ini sudah diselesaikan. Contoh ya, itu masalah kesalahpahaman ketika berantem, ketika ada lomba gitu, itu kan ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Jadi tergantung masalah yang akan terjadi. Jadi kalau masalahnya harus cepat di saat itu diselesaikan, kita selesaikan. Kalau saat itu harus kita undang pakar, ya kita harus undang, karena kita tidak bisa serta merta menyelesaikan sendiri ya. Kita juga harus mengundang narasumber. Dengan mengundang narasumber akan lebih care ya, dan anak-anak oh ternyata begitu ya gitu. Jadi pola-pola ini juga kita harus pahami ya. Ini yang tahap-tahapannya dalam penyelesaian masalah, tergantung masalah yang akan diselesaikan. Berarti tergantung masalahnya ya. Kalau memang harus misalnya bisa diselesaikan sekarang, kenapa enggak? Tapi kalau masalahnya berat, berarti harus mendatangkan narasumber atau tim ya Bu ya, tim sekolah ya. Alih tangan kasus ya. Ya. Tergantung si pemangku jabatan ya. Kemudian yang ketujuh, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus? Mungkin ada seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu ibu menyelesaikan masalah? Yang jelas kalau yang membantu semua ya, Semua ya. semua guru membantu, terus kita mewakil itu kan memegang artinya dia juga harus Panjangan tangan ya. Kita tidak ada kepala sekolah, saat itu yang menyelesaikan kasus adalah wakil kan. Jadi di sini pola yang kita bangun, bagaimana cara menyelesaikan masalah dan disiplin positif mana yang harus ditanamkan agar tidak ketergabung terlalu tinggi dengan kepala sekolah. Gitu. Artinya kita belajar dari situasi, belajar dari masalah, belajar dari pola komunikasi dan sebagainya, itu yang perlu kita pahamkan, karena permasalahan kan tidak mesti sama. Betul. Pasti masalah itu akan berbeda dan punya karakteristik berbeda juga. Jadi kepala sekolah memang harus punya naluri yang ternyata harus begini, agar guru dan semuanya tuh itu gaya kepala sekolah yang keputusan terakhir itu harus dijunjung tinggi dengan keputusan ini yang bisa mendamaikan semuanya. Itu ya Bu ya. Iya gitu. Jadi nggak melulu kepala sekolah yang mengurusnya, tapi kalau sudah kasusnya tertinggi, berarti kepala sekolah baru ikut campur ya. Berarti mengajak kita mandiri ya, tidak tergantung pada kepala sekolah. Ya, tapi Walaupun keputusannya tetap bolehnya di kepala sekolah. Baik, yang terakhir Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema itu? jadi mengambil keputusan sehingga ternyata dalam masalah kasus yang sama dan dengan waktu yang berbeda, itu pola penanganannya berbeda. Karena karena ternyata Berarti setiap kasus nggak sama ya Bu? sama, dan siapa yang ditangani ya kan, itu ternyata kalau menahan anak berbeda. Kalau ada orang itu yang emosi, jangan langsung dipertemukan. Pada yang sedang emosi nanti akan timbul kredit ya.
karena emosi dia belum turun. Iya. Tapi ketika kita sudah pahamkan bahwa seperti ini, kalau sudah tuntas baru kita pertemukan dengan yang berbeda kasus. Ini agar menjaga kredibilitas guru dan juga bagaimana kasus itu bisa tertangani dengan sebaik mungkin. Yang jelas kita di sini adalah bertujuan melayani. Bagaimana kita melayani anak didik yang punya kasus maupun yang tidak punya kasus, kita harus bisa pandai mengolah sehingga kepercayaan masyarakat itu akan ternyata kasus yang kita tangani seperti yang saya begini. Artinya orang tua juga tidak ego ya dengan prinsipnya. Jadi kita juga mengedukasi beliau agar permasalahan seperti ini loh, itu tidak sekalian yang berbahaya. Jadi pembelajaran kita itu kalau ada kasus didinginkan dulu ya, diajak ngomong dulu, ketika emosi sudah reda baru kita beri pemahaman dan kita cari solusi bersama. Ya, tapi alhamdulillah di SM19 itu bisa belum ada kasus yang tidak bisa ditangani gitu ya. Artinya alhamdulillah kami di Metros itu bisa kita tangani bersama dan bisa alhamdulillah selesai. Artinya udah ini harus ketemu dengan pejabat siapa gitu tidak ya. Artinya alhamdulillah kasus-kasus yang ada bisa kita selesaikan karena berkat kolaborasi dengan teman-teman semua, dengan kolaborasi tingkatkan prestasi kita semua. Iya, Bu ya. luar biasa. Terima kasih Ibu. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK SMP Negeri 19 Ibu Faridah. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.